Kita benar. mengadopsi anak itu diibaratnya kita menolong seorang anak yang tidak memiliki, bukan tidak ya, mungkin karena keluarganya Iya. kekurangan atau gimana kan, kita juga otomatis membantu mereka Mm-mm. untuk bisa menyekolahkan mereka, memberikan kehidupan mereka yang layak. Mm-mm. Kan dalam agama Hindu kita juga ada mengenal ajaran yatnya, kita Mm-mm. berpunya, dan itu adalah salah satu kita yatnya, itu adalah salah satu kita melakukan punya. Kenapa saya bilang kalau kita berbicara dosa atau enggak itu tergantung kita, semua itu tergantung pandangan kita. Kecuali hal-hal yang negatif ya. Kalau hal yang positif seperti itu, kalau dibilang dosa atau enggak itu kembali lagi ke pandangan kita. Kita meyakini bahwa ajaran agama Hindu itu semua sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau kita percaya hal itu dosa, maka yang terjadi Dosa, adalah dosa. dapat dosa juga. Tapi kalau enggak, ya enggak. Enggak. Seperti halnya kita meyakini Tuhan. Kita kan tidak melihat Tuhan. Demikian juga kita tidak melihat dosa. Mm-mm. Tapi kita meyakini keberadaan Tuhan. Dosa juga kita Ya, meyakini juga keberadaan dosa itu. sudah. Makanya kembali lagi ke perspektif kita masing-masing ya, Besti. Berarti dari sudut pandang kita mau itu kayaknya sih kalau dibilang dosa itu enggak ya. Enggak, soalnya kan kita membantu orang Membantu juga. orang. Kita cari jalan apa namanya alternatif Alternatif. lain ya. Walaupun kalau semisal kita nggak bisa punya anak, kita bisa mengadopsi anak dari panti asuhan atau mungkin bayi tabung juga mungkin bisa ya. Jadi itu salah satu hal positifnya gitu kan ya, yang Iya. bisa dikatakan itu menjadi apa ya, suatu tabungan karma baik kita gitu. Oke, Betul sekali. betul sekali. Jadi eh, apa namanya, nggak dosa, Enggak dosa. dosa. Kecuali kamu mencuri anak orang. Iya, itu baru dosa. Jangan nyuri Kecuali anak orang. kamu tidur sama istri orang. Kamu Terus dosa. kamu dosa itu. Jangan. Halo para cowok-cowok, kamu Jangan berdosa. ya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Enggak boleh. Nah, lanjut nih Kak Nit. Sekarang nih zaman-zamannya apa ya? Covid Orang ya? enggak, bukan Covid sih, udah lewat. Udah lewat ya? Ini sekarang zaman-zamannya orang yang pacaran beda agama. Aduh, Sakit banget nih, gimana ya? Gimana Nah, ya? Aduh. Nah, sekarang ini kan banyak nih yang bakal mungkin nikah beda agama kalau mereka mungkin saling mencintai satu sama lain, yang mau nggak mau antara si cewek mau ngikut si cowok ya, atau enggak si cowok ngikut si ceweknya gitu kan ya. Nah, menurut Kak Net itu gimana sih kalau beda agama itu? Seru kali ya. Seru ya, Cinta cinta beda beda agama. agama. Kayaknya kalau dijalanin asik nih, tapi jangan. 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 Kalau cinta beda agama, kan setiap orang itu lahir membawa dharmanya masing-masing. Oke. Begitu juga agama Hindu maupun agama apapun itu, pasti orang yang lahir dalam keyakinan apapun itu akan membawa dharmanya masing-masing. Dan kita itu diwajibkan untuk menjalankan dharma Dharma. kita, bukan dharma orang lain. Benar. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 kalau nggak salah, mungkin bisa dicek. Kita itu diwajibkan, kalau kurang lebihnya disebutkan, lebih baik kita itu melakukan dharma kita sendiri walaupun penuh dengan kekurangan. Lebih baik kita itu melakukan kewajiban kita walaupun tidak sempurna daripada harus melakukan kewajiban orang lain. Ketidaksempurnaan melakukan kewajiban kita itu akan menjadi suatu kesempurnaan. Kenapa demikian? Karena yang kita lakukan adalah dharma kita sendiri, kewajiban kita sendiri. Ya. Kalau kita masih belum bisa menjalankan kewajiban kita, dharma kita dengan sempurna, bagaimana kita bisa menjalankan dharma dan kewajiban orang lain dengan sempurna? Kenapa kamu menangis? Kamu sepertinya cinta beda agama nih. Aduh, air mata berlinang. Beda agama, sempat beda agama. Sempet ya, pasti sangat-sangat rumit lah. Ya makanya putus. Rumit soalnya. Udah putus nih Besti. Mbak bercanda, bukan cuma deket doang. Lanjut Kak Nit. Pasti lebih sakit ya. Sakit banget sih. Iya. Karena Tapi cuma deket, cuma gak deket jadian. doang tapi nggak jadian. Tiba-tiba putus. Sedih banget. Yuk nangis yuk nangis Depan yuk. kamera aku harus tersenyum. Oh, Smile. Lanjut Kak Nit. Aku suka tadi ngebahas loka, soalnya aku suka banget. Lanjut Kak Nit. Itu kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau menurut pandangan saya ini bisa diambil sisi positif atau gimana ya, boleh aja. Ketika kita menjalani hubungan yang beda agama, pernah nggak sih kita mendengar kalau kita menikah dengan beda agama,
antara kamu meninggalkan Tuhanmu atau kamu merebut dia dari Tuhannya. Pernah Iya, sering mendengar ya? sering mendengar, Sering iya. mendengar lagi, apalagi di postingan IG, Iya, di postingan TikTok, TikTok apalagi kayak lewat gitu. terus di FYP. Itulah yang itu menyambung lagi dengan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 tadi. Kalau kita tidak, lebih baiklah kita melakukan kewajiban kita walaupun tidak sempurna, walaupun hanya secuil aja, ibaratnya lebih baik kita menjalankan trisandia menurut ajaran agama Hindu sendiri meskipun cuma sehari sekali daripada kita harus mengikuti cara ibadah orang lain. Iya. Sempurnakan dululah Ibadahmu, dharma kita, dharma. kewajiban kita sebelum kita ikut. Sebenarnya tidak ada salahnya kita ingin menyempurnakan ibadah orang lain, tapi alangkah baiknya jika kita melihat diri kita terlebih dahulu. Dan jika kita sudah terjebak dalam cinta beda agama, itu kan antara satu ikut, si cewek ikut cowok atau cowok ikut cewek. Iya. Dan itu kan tidak seharusnya Terjadi. kita lakukan. Apalagi kita beragama Hindu, kita meyakini dengan adanya hukum karma pala, kita mempercayai dengan hutang-hutang itu, trirena Iya, itu. benar. Kalau kita tidak bisa menebus hutang kita kepada orang tua, kepada leluhur kita, apakah kita pantas gitulah disebut sebagai seorang yang beragama Hindu? Kalau kita mengikuti pasangan kita yang mungkin beda agama lah dengan kita. Maka dari sini saya dapat memberi saran, ya semoga saja tidak terjadi dengan saya, jangan sampai. Jika masih di tahap awal itu lebih baik tinggalkan. Kenapa? Karena lebih baik kita itu sakit di awal daripada nanti kita sakit di akhir. Kita juga mempercayai akan adanya hukum karma pala. Daripada di awal kita udah sayang banget, tahu-taunya pas di endingnya kita harus memutuskan harus ikut yang mana gitu kan. Iya, jadinya kita kan jadi bingung. Iya, lebih baik buang-buang tinggalkan. waktu juga ya kan ya. Iya, membuang waktu, kan waktu mahal. Iya, waktu itu adalah uang. Benar, jadikan uang enggak. Iya, Jadi itu ya kan ya. Kalau semisal di dalam sloka-sloka itu atau mungkin dalam kitab suci Weda itu ada nggak sih yang menyarankan bahwa agama Hindu itu tidak boleh menikah dengan agama lain? Kalau dari segi slokanya jujur ya sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan, tapi saya masih bisa berpatokan pada Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 tadi yang saya sebutkan. Kenapa? Agama Hindu itu bisa disebut sebagai agama dharma, agama kebajikan. Sedangkan dalam sloka tersebut dikatakan lebih baik kita melakukan dharma kita sendiri walaupun tidak sempurna. Jadi kan di situ lebih baik kita menjalankan ajaran agama kita sendiri walaupun tidak sempurna. Dari situ sebenarnya sudah sangat jelas bahwa pernikahan atau cinta beda agama itu sebenarnya seharusnya tidak usah terjadi dalam agama Hindu. Ya mending sih satu agama gitu kan ya. Tapi sekarang gini, kalau misalnya satu agama nih, kan kita sama-sama Hindu, otomatis kita sudah saling mengerti lah, saling memahami ajaran agama kita. Kita kalau menikah kan istilahnya si cowok membimbing si cewek. Kalau cowoknya beda agama dengan kita, bagaimana dia bisa membimbing kita? Mungkin dia membimbing dengan cara agamanya dari sendiri, sudut pandang agamanya, tapi kan kita dari kecil tidak menguasai ajaran agamanya. Kita hanya masih meraba-raba kita masih meraba-raba. Menikah itu adalah menyempurnakan agama kita. Jadi kalau agama kita mau sempurna ya menikahlah dengan orang yang seiman. Satu agama, seiman gitu. Tapi aku yakin nih Kak Nit bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal positif ya Kak. Kita pasti tidak menyudutkan satu agama di sini, tapi kita melihat dari sudut pandang agama Hindu seperti itu ya. Tapi aku yakin semua agama pasti punya ajaran yang positif tiap agamanya sendiri gitu. Pasti itu. Jadi itu ya tentang beda agama. Lebih baik kita meninggalkan lebih baik kita menyempurnakan dharma kita sendiri dulu istilahnya. Walaupun tidak sempurna. Istilahnya kita sempurnakan agama kita dulu gitu sebelum kita kalau misal mau ikut orang lain
ya takutnya kita belum sempurna di agama kita tapi kita udah ikut di agama lain. Ya, itu Ya, dah makin kacau. makin ya Kayak gitu sih. perasaan kita. Perasaanku kacau, nggak Ya, bercanda. kacau. Oke. Nah, tadi udah ada nggak dalam